Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai aturan merancang model view dan controller. Dan kita melanjutkan pertemuan sebelumnya ya, pertemuan pada minggu ketiga, di mana sudah membuat project, membuat model, membuat view dan controller. Nah, untuk lanjutannya di sini saya akan menjelaskan untuk aturan membuat sebuah model, ya, dimana model harus memiliki atribut yang mewakili elemen tertentu, dan model seharusnya berisi kode-kode yang menangani proses bisnis. Jadi model ini berisi proses bisnisnya ya, seperti misalnya proses simpan, proses edit, dan proses hapus gitu. Kemudian model berisi kode-kode yang digunakan untuk memanipulasi data, dan dengan model ini tentu kita sudah punya data-data yang tersimpan dalam database. Selanjutnya untuk model tidak boleh menggunakan kode-kode string get itu ya, itu operan atau penerimaan data dari view, biasanya string get, string post, karena itu adalah pekerjaan controllers. Dan model seharusnya tidak berisi kode-kode yang berkaitan dengan presentasi atau tampilan di halaman web. Jadi model itu tidak berisi codingan yang harus tayang di halaman view, karena untuk coding tampil itu tugasnya view. Jadi supaya tidak berbelit-belit gitu ya, jadi model ini difokuskan untuk proses bisnisnya, proses manipulasi datanya. Nah, selanjutnya untuk peraturan merancang sebuah view berisi kode HTML, dimana untuk kode HTML itu diawali dengan tag kurung buka kurung tutup HTML ya, kurung buka HTML kurung tutup. Kemudian perintahnya berupa PHP atau JavaScript, itu bisa dilakukan di view. Kemudian view seharusnya tidak berisi kode PHP yang melakukan akses. Jadi maksudnya yang melakukan akses itu melakukan proses ya, melakukan proses. Jadi sekalipun ada tag atau tagar PHP, itu fungsinya hanya untuk menampilkan saja, memanggil fungsi atau memanggil perintah. Dan selanjutnya view seharusnya menghindari kode PHP yang mengakses secara langsung. Jadi harus melalui models dan controller dulu. Jadi tidak langsung ditampilkan di view. Nah, kemudian untuk controllers, nah function get, function string post, ini kan fungsinya diterapkan di controllers. Kemudian membuat objek atau instance dari kelas-kelas model yang mengarahkan ke view adalah tugasnya controllers. Jadi dari model ke view itu jembatannya adalah controllers. Selanjutnya model controller seharusnya tidak berisi kode-kode yang mengakses data secara langsung dari database. Ya, ini kan fungsinya model gitu ya. Controller hanya menampilkan data yang diminta dari model sebelum ditayangkan ke view. Dan controllers juga tidak boleh ada coding HTML, karena HTML tadi sudah dijelaskan adalah fungsi dari view. Nah, selanjutnya kita akan membuat contoh parsing data atau mengirim data dari controller ke view. Kita buka terlebih dahulu untuk visual code-nya, project-nya masih yang kemarin ya. Untuk pertemuan ini kita membahas kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Namun nanti kita akan ada lanjutan studi kasus tentang rental mobil. Oke, kita split ya. Dimana split ini kita buka sebelah kanan untuk codingannya dan sebelah kiri ini untuk modulnya. Nah, kenapa kita gunakan split? Supaya kita belajarnya terarah gitu, kemana prosesnya, kemana arahnya, supaya jelas gitu kan, ada modulnya, jadi nggak bingung ketika mau melakukan sebuah studi kasus. Selanjutnya kita terlebih dahulu membuat sebuah view ya, ini di view, klik kanan new file, kita
beri nama view-nya view underscore form mata kuliah .php. Ingat ya, harus selalu diakhiri dengan PHP. Dan untuk tag yang digunakan adalah untuk bahasa pemrograman yang digunakan adalah HTML. Nah, ini headnya. Headnya kita pakai title. Oke, untuk tag ini kita sesuaikan saja dengan yang ada di modul semuanya. Dan body oke, dan ini adalah hasilnya untuk view form mata kuliah ya, dimana pada form mata kuliah ini ada tabel, dimana pada tabel ini untuk TR ini untuk membuat sebuah kolom ya, untuk membuat sebuah kolom, sedangkan TD untuk membuat sebuah baris. Nah, call span fungsinya untuk menggabungkan 3 kolom ya, menggabungkan maaf 3 baris ya. Jadi 3 baris ke samping itu disatukan dengan fungsi call span sama dengan 3, artinya 3 baris itu disatukan jadi 1 baris. Selanjutnya untuk input type. Nah, ini untuk input type merupakan file inputan dimana jenis tipenya ada teks, kemudian ada number, ada integer dan lain sebagainya. Name-nya ini kode yang akan nanti kita parsing dari sebuah view ke model dan ke controllers ya. Jadi yang dipanggil itu adalah ini, nama ini, nama kode, kemudian nama mata kuliah, name-nya nama gitu ya. Name-nya ini format type out-nya memang harus menggunakan bahasa Inggris, name. Kemudian selain input type ada juga untuk inputan yang sifatnya option value, dimana untuk option value ini memiliki banyak option ya, SKS. Untuk value yang kosong ini hasilnya pilih SKS, kalau misalnya value-nya 2 ya 2 gitu ya, option pilihannya 2, 3 dan 4. Kemudian ini juga ada input type-nya juga submit. Submit ini untuk memberikan perintah ya, apabila diklik atau diproses atau dipencet button submit ini, maka lakukan perintah yang ada di sini di form action. Actionnya kemana? Actionnya panggil base URL mata kuliah cetak gitu ya. Dari mana untuk action di sini? Kita nanti buat controllersnya. Ini kita simpan. Jangan lupa ya untuk selalu disimpan. Oke, kita split kembali untuk tampilannya, di mana sebelah kiri saya ini adalah modul dan untuk sebelah kanan adalah codingannya yang berasal dari Visual Code. Nah, kita tadi sudah membuat view untuk form mata kuliah. Selanjutnya kita membuat controllers untuk mata kuliah ini, gitu ya. Klik kanan, pilih new file, dan nama controllersnya jangan lupa untuk selalu membuat huruf awalnya kapital, mata kuliah.php, enter. Hasilnya masih kosong, kita buat di sini dengan bahasa PHP ya. Kemudian kelasnya mata kuliah, extendnya CI controllers. Untuk public functionnya, untuk tampilan index ketika mengakses mata kuliah ini, yang tampil adalah halaman view yang tadi kita buat sebelumnya ya. Jadi untuk string this, kemudian tampilkan
view underscore form underscore mata kuliah. Jadi seperti itu ya perintahnya. Apabila pertama kali mengakses halaman mata kuliah, maka yang ditampilkan oleh sistem adalah form inputan yang tadi kita buat di view. Oke, itu kita sudah selesai membuat satu fungsi indeks, yaitu tampilan menu utamanya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi cetak yang tadi ketika di form action itu kan ada base URL cetak gitu ya. Nah, kesini ke controller kita buat public functionnya kembali dengan nama cetak, dimana untuk cetak ini kita ngambil data tuh dari inputan yang berasal dari view, seperti inputan datanya kode ya. Tadi kita sudah punya kode. Nah, untuk kode diisi inputan data dari view name-nya ya, dipanggil name-nya kode juga. Oke, kemudian untuk untuk nama juga ya, untuk nama dia juga sama ngambil isinya atau ngambil isi dari post atau transferan atau data yang diinputkan pada view dengan nama ya, nama. Oke, koma kalau misalnya untuk di kode PHP itu ngambil data misalnya string kode sama dengan string post kode, string nama string post nama. Itu kalau misalnya untuk PHP. Biasanya kan kalau PHP seperti ini ya, string nama sama dengan string post nama. Ini untuk codingan PHP gitu ya. Ini untuk codingan PHP. Nah, untuk codingan CI seperti ini gitu. Ada beberapa persamaan, ada pula beberapa perbedaan. Nah, karena sifatnya yang mudah digunakan gitu ya, untuk CI maksudnya mudah dikembangkan untuk kedepannya, terutama untuk sistem dengan skala besar, maka lebih cocok dengan menggunakan CI. Nah, itu untuk data. Kemudian tadi kita sudah punya data SKS juga. SKS juga sama, meskipun isi file inputannya berupa option value, tapi tetap untuk name-nya yang diposting gitu ya, SKS. Nah, apabila sudah selesai, kurung siku titik koma. Kemudian perintah selanjutnya yang dilakukan oleh controller setelah melakukan post data dari view ke controllers, maka lakukan this load view data mata kuliah data sesuai data. Oke, titik koma. Nah, selanjutnya apa yang harus kita buat? Yang harus kita buat selanjutnya adalah view data mata kuliah. Karena view data mata kuliah kan tadi belum dibuat atau belum ada. Kita baru saja membuat view formnya, sedangkan untuk view tampilnya belum dibuat. Nah, untuk tampil data mata kuliah, kita balik lagi ke view. Di view, klik kanan new file, buatlah nama view data view underscore data mata kuliah .php ya. Oke, ingat ya, untuk apa controlsnya mata kuliah. Nah, ini harus sama dengan view-nya, nama view-nya, view data mata kuliah ya.
Bedanya kalau untuk view kan itu ada ekstensinya .php, tapi untuk di controller tidak usah disebutkan untuk .php-nya. Nah, kita balik lagi ke modulnya. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan adalah HTML. Oke, kita tiru saja HTML. Head-nya, kemudian title-nya, tampil data mata kuliah. Silahkan supaya lebih rapih, ini di enter-enter saja. Ini di enter, kemudian kita setelah head, body. Di body kita akan isi datanya secara center. Center itu artinya di tengah-tengah ya datanya. Nah, isinya berbentuk tabel. Kemudian tr, dan ini supaya lebih cepat copy paste saja, kita ganti kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah ya, nama mata kuliah, string name, nama, kemudian kita copy paste lagi untuk SKS nya, tampilkan SKS, jangan lupa simpan. Nah, setelah disimpan kita akan coba setting atau uji ya. Kita akan uji di halaman ini, localhost perkuliahan ya. Jika sebelumnya untuk tugas 1 ini kan perkenalan, nah kita langsung saja panggil controllernya yaitu mata kuliah. Oke, hasilnya error pada line ke-9. Nah, ini kemarin sudah pernah dibahas ya untuk URL. Kenapa error di baris ke-11? Nah, ini form actionnya dia biasanya minta disebutkan untuk PHP-nya, jadi nggak bisa langsung kurung buka sama dengan PHP gitu ya, kurung buka tanda tanya sama dengan base URL, tapi harus menggunakan kata PHP-nya, karena pada beberapa case gitu ya selalu ingin terpanggil itu PHP-nya bahwa bahasa tersebut merupakan pemrograman perintah atau sintak PHP. Nah, apabila sudah betul, hasilnya seperti ini untuk form inputan mata kuliah. Nah, pada kode mata kuliah, misalnya kita akan input 009, nama mata kuliahnya web programming misalnya ya. SKS-nya kita pilih 3, kemudian kita pilih submit gitu ya. Nah, ini ketika disubmit error karena tidak memanggil untuk controllers-nya. Harusnya kan perintahnya mata kuliah dengan function cetak gitu ya, controller mata kuliah fungsinya cetak. Ya, karena ini masih ada URL-nya ya, harusnya gini ya yang dipanggil. Ini kenapa masih error? Karena tidak ada file inputan atau file yang dipost. Tapi kalau kita panggil perkuliahan mata kuliah defaultnya, maka akan tampilnya kembali lagi ke halaman ini. Kita inputkan lagi, ini hasilnya masih sama, pasti error. Karena untuk base URL-nya ini masih terbaca. Nah, maka dari itu kita akan menghilangkan base URL-nya terlebih dahulu supaya tidak terbaca di browser gitu ya, di URL. Nah, kita buka project kita, kemudian pilih config, dan di folder config ada yang namanya config. Nah, ini kan ada tuh base URL. Nah, base URL-nya kita copy pastekan dari link ini, localhost perkuliahan, segini aja.
https localhost perkuliahan ya, ini simpan. Kemudian kita balik lagi ke halaman view pemata kuliah. Nah, untuk actionnya tinggal disebutkan saja controllersnya, kemudian functionnya ya. Metodenya post, mau disimpan di sini silahkan, mau disimpan di ujung juga tidak ada masalah. Simpan, kemudian kita buka kembali browsernya. Nah, ini untuk perkuliahan underscore mata kuliah ya, mata kuliah. Nah, ketika diantar hasilnya seperti ini berupa file inputan. Kemudian kita coba kembali inputan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemudian pilih SKS-nya misalnya 4 dan pilih submit. Nah, hasilnya seperti ini ya untuk tampilan data mata kuliah, di mana data yang tadi ditampilkan inputannya dalam bentuk view, kemudian diproses dalam bentuk controllers, dan hasilnya ditampilkan lagi menjadi view yang lain, yaitu view tampil data mata kuliah. Nah, untuk controllersnya sendiri tadi ada beberapa hal yang ada sedikit yang terlewat di modul sepertinya. Kita balik lagi ke controllers ya, kalau misalnya menemukan error di mata kuliah. Nah, tadi untuk postnya lupa menginputkan ini ya, string kode this, jika sebelumnya langsung post langsung kode ya, tanpa inputan ya, sebelumnya tanpa inputan, input. Kita hapus, kita simpan. Ini refresh ya, submit. Error gitu ya, ini pasti error. Nah, supaya datanya bisa masuk, maka di controllers ini ditambahkan input ya. Jadi untuk yang di modul itu ada beberapa perbaikan, dan untuk kesesuaiannya ini sudah saya tambahkan bahwa untuk string data kode this input post kode gitu ya. Sebetulnya ada teknik lain untuk menginputkan dengan post ini, ada gitu ya. Ada, silahkan cari referensinya di internet. Saya juga suka nyari di internet. Nah, ini kalau di sini contohnya ini ya, public function save ya, itu. Apakah fungsinya sama? Sama saja ya. Jadi silahkan untuk semua mahasiswa untuk tidak terpaku dengan modul, tetapi alurnya harus mengikuti modul. Supaya apa? Supaya urutannya sama ya. Tapi kalau untuk referensi dan sumber boleh dari selain modul. Nah, ini untuk tugas masih pertemuan ketiga ya, lanjutan dari kemarin. Nah, untuk sekarang pertemuan keempat kita akan studi kasus rental mobil, tetapi untuk videonya silahkan ditonton video setelah video ini. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi untuk tugas pertama, ini tugas pertama di perkuliahan, pertama tayang perkenalan. Kemudian setelah tayang perkenalan tayang latihan 1, kemudian latihan 2 ya. Latihan 2, kalau latihan 2 ini view model controllers gitu ya. Latihan 2, kemudian latihan 2 strip penjumlahan ya. Latihan 2 underscore penjumlahan, berapalah nilainya terserah, mau 11 dengan 4, mau 10 dengan 20 juga silahkan ya. Yang penting hasilnya ini adalah processing dari 3 komponen model, view, controllers. Dan untuk yang terakhir, untuk tugasnya latihan 1 controllers dan view, latihan 2 controllers, models dan view, dan latihan ketiga view dan controllers tetapi dengan menggunakan metode post, metode inputan ya. Untuk tugas ketiga itu namanya perkuliahan mata kuliah ini ya. Ini untuk tugas ketiga.
Oke, sekali lagi saya ulangi untuk tugasnya. Pertama, latihan 1 hanya sebagai perkenalan saja, controls dan view. Kemudian latihan 2 dengan function penjumlahan, angkanya terserah 10 dan 2 misalnya. Kemudian untuk tampilan ketiga, ini mata kuliah, dimana kita inputkan datanya, kemudian pilih SKS-nya, dan submit, hasilnya tampil di tampil data mahasiswa. Itu ya, itu saja untuk pertemuan atau untuk tugas pertama ya, 3 tampilan saja. Selanjutnya pertemuan keempat kita akan studi kasus mengenai rental mobil. Simak baik-baik video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.